Nah, anehnya yang dibilang palsu adalah tiketnya bupati saja, ajudannya Enggak. enggak. Kan menjadi hal yang luar biasa kan ini. Menjadi luar biasa. Berarti kasus-kasusnya Prof, menurut Prof itu Tidak logik semua. tidak logik semua. Dan pesanan atau settingan atau Analogkan sebagai pencurian. Anggap saya mencuri. Kenapa harus pengadilannya satu-satu? di mata masyarakat itu di Bali yang menjebloskan Prof Winase ke penjara itu adalah PDIP. Menurut Prof gimana itu? Ya, itu saya ngeluarkan KTA, saya kembalikan KTA-nya. Iya kan saya jadi ketua PDI, Pak. Oke, terus? Saya udah dapat rekomendasi. Karena ketua PDI sing mahan rekomendasi, yang dapat rekomendasi Pak Siapa Mangku itu? Pastike. Mangku Pastike waktu itu. Bukan PDI. Kan dari pendukung, Pak. Pendukung. Dan teman-teman. Saya jujur poin aja, apakah ada sumbangan dari PDI? Siap. Sebagai contoh, saya di penjara tidak ada gajinya. Pak Koster ada ngasih bantuan? Ya, saya tidak melihat prestasi yang bisa ditunjukkan. Siapa? Yang Ya, siapa? Giri? Ya, belum saya melihat. Pak Giri? Ya, prestasi itu bukan apa sih inovasi. Penghargaan dari instansi ini, bukan itu prestasi? Bukan. Itu penghargaan bisa dibikin. Apa bedanya? Maaf, kalau saya jadi bupatinya Badung, jalannya tidak hot mix lagi, pakai batu sikat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gede Winase. Selamat malam. Terima kasih Pak Winase sudah bersedia datang jauh-jauh dari Jembrana. Kebetulan juga ada acara di pasar Pak ya. Nah ini sekarang kalau saya bicara Jembrana itu dikatakan bom atom gitu. Jembrana sekarang Pak. Sebenarnya biasa-biasa saja. Biasa saja sebenarnya. Satu kalau keluarnya Winase, kedua anaknya Winase loncat ke PDI gitu. Bom atom gitu sekarang. Mungkin tidak diperkirakan. Ya gitu Prof. Nah kalau bicara Prof Winase ini kan meledak kemarin soal anaknya Prof yang Pak Ifpat itu ke PDI. Cuman saya nanti mau bahas itu. Saya isu yang lebih besar lagi kan soal Prof Winase ini. Kenapa saya tertarik sekali mengajak Prof ngobrol di sini karena Prof Winase satu-satunya terdakwa korupsi, tapi dicintai oleh masyarakatnya gitu. Nah, biasanya terdakwa korupsi kan kleng mata kok gitu. Gitu kan biasanya kan. Ini setiap saya nanya orang itu Prof Winase, kasihan Prof Winase lo gitu. Dia korban. Setiap saya nanya itu, kasihan Prof Winase, kasihan Winase. Korban politik bilangin. Apalagi warga Jembrana kemarin, kapan itu saya ketemu sama orang Jembrana ya? Beberapa hari yang lalu lah. Mereka juga mengatakan begitu. Pak Winase itu korban sebenarnya dia nggak korupsi itu. Nah, ini uniknya ini Prof. Nah setelah Prof keluar mungkin sudah berapa lama di penjara Prof? 10,5 tahun. Apa mungkin Prof yang Prof ingin apa yang Prof rasakan atau unek-unek ini selama di penjara, renungan itu silakan Prof. Sekarang apa yang ingin Prof sampaikan? Karena gini, saya percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Saya percaya dengan Sang Hyang Widi. Jadi oleh karena itu saya lepaskan semua sehingga tidak menjadi beban buat saya. Walaupun dalam hati kita merasa tidak pernah bersalah, tetapi nah inilah kita hadapi sekarang dengan seperti ini. Sudah kita lepaskan aja, tidak kita pikirkan, saya serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kita lakukan. Jadi oleh karena itu saya lepas, jadi sehingga tidak menjadi beban. Tidak menjadi, lebih baik kita berbuat sesuatu. Kita berbuat sesuatu yang kita renungkan dan kita juga sambil evaluasi. Evaluasi mungkin dalam hati kita sudah merasa benar, tetapi mungkin aja orang lain melihat kita tidak benar. Dan masyarakat juga kita kepingin memberikan secara logika. Karena dari 3 kasus yang
disangkakan kepada kita secara logika mungkin tidak tahu dari sisi acuan hukumnya, tetapi dari segi logika tidak memungkinkan. Maaf ini kebetulan salah satu adalah masalah pabrik kompos. Yang pertama kita di Jembrana lah yang membuat pabrik sampah menjadi kompos pupuk langsung. Dan itu kita datangkan dari Jepang waktu itu. Nah, waktu itu yang membeli adalah perusahaan daerah. Yang membeli perusahaan daerah. Pak Winase sudah lepas karena itu sudah aset-aset yang dipindahkan pada perusahaan daerah. Kita tidak ada transaksi apa-apa. Transaksi apa-apa, tidak ada kerugian negara. Kerugian negaranya tidak ada. Ya namanya kalau maling kan harus ada kerugiannya. Kalau maling tidak ada kerugian bukan maling namanya itu. Nah ini. Nah itu jadi kerugian negaranya tidak ada, itu bukan saya yang ngomong tidak ada, yang ngomong tidak ada kerugian negara adalah BPK. BPK. Jadi oleh karena itu hasil laporannya itu adalah laporan BPK. Itu yang menyatakan tidak ada kerugian negara. Nah itu yang pertama. Sudah begitu saya tidak ikut nada tangan transaksi itu. Saya secara kebetulan memperkenalkan orang yang datang. Kebetulan saya lama di Jepang, penjualnya itu dari Jepang, ya saya sekedar memperkenalkan dengan direktur perusahaan daerah sehingga terjadi transaksi itu. Jadi sehingga pertama waktu di pengadilan sidang pertama saya bebas, tidak ada sidang pertama bebas ya. Jadi pengadilan pertama bebas. Tapi akhirnya jaksanya kasasi, langsung kasasi, kasasi. 3 tahun kemudian baru turun kasasinya. Jadi saya sudah keluar, habis sidang keluar 3 tahun kembalinya ditahan karena sidang kasasinya itu. Itu yang kasus yang pertama ya. Pertama. Kasus yang kedua yang lucu lagi adalah beasiswa. Nah ini. Beasiswa itu konsep kita adalah bahwa di Jembrana ini kan bukan semua orang mampu. Tapi kalau dibiarkan dia tidak belajar atau dibiarkan bodoh gitu. Tambah bodoh terus. Sudah begitu, saya juga berpikir kalau orang Jembrana ini nanti sekolahnya ke Denpasar semua, sekolahnya ke Singaraja semua, atau sekolahnya Banyuwangi, dia harus minimal waktu saat itu kita berpikir 2 juta harus dia persiapkan untuk membiayai anaknya ke Denpasar. Bayangkan kalau 1.000 orang, maka 20 miliar akan keluar devisa Jembrana ke Denpasar ataupun ke Singaraja. Nah dengan demikian kita berpikir bagaimana caranya menghentikan devisa ini. Bagaimana orang harus sekolah di Jembrana. Oleh karena itu kita ada satu sekolah di Jembrana yang sekolahnya kebetulan sekolah komputer dan sekolah perawat. Ya kita dengan harapan tetap tidak terjadi keluar devisa, kegiatan ekonomi bisa berjalan di Jembrana, maka udah kita bantu aja 500. Dengan membantu uang 500 kita menyetop uang 2 juta. Itu kan luar biasa kalau dikomparasi. Betul. Jadi kita membantu uang dengan membayar 500, mereka uang yang Jembrana harus hilang 2 juta itu kita stop dengan 500, kan itu menguntungkan, Mbak. Sudah itu kegiatan ekonomi juga bisa berjalan. Kegiatan ekonomi berjalan dalam artian mungkin kalau dia sudah di negara, mungkin potong rambut kan mesti di negara. Tukang cukur saya mesti hidup kan. Nah, jadi kalau dia tinggal di Denpasar, potong rambutnya di Denpasar. Nyukur yang bukan kita Jembrana sentris, bukan. Tetapi ini pemikiran kita. Jembrana kapan dia harus berbuat seperti itu? Saya waktu zaman kuliah itu kan teman-teman saya banyak itu dapat beasiswa dari Jembrana gitu. Saya tanya lah, serem kan adi misi nyiapin kan, sampang sing turun IPE sing man beasiswa gitu. Jadi beasiswa itu membuat mereka tuh semangat belajar gitu. Nah itulah sebabnya, logikanya kan uang sudah saya berikan kepada penerima beasiswa, tidak ada kena pajak, tidak dipotong sedikit pun tidak ada. Tetapi
anggaplah saya pemberiannya katanya tidak memenuhi aturan, padahal kalau sebagai bupati mengeluarkan beasiswa dengan surat keputusan. Surat keputusan itu dasarnya adalah permintaan dari masyarakat minta bantuan beasiswa. Kita evaluasi, kita keluarkan surat keputusan. Jadi, tetapi dalam surat keputusan ini tidak menyebutkan indeks prestasi. Tapi tetap kita beritahu bahwa tolong indeks prestasinya dijaga, jangan. Nah, akhirnya 7 tahun kemudian, jadi peristiwanya di 2009, di 2016 adalah bukan laporan, saya di penjara. Saya di penjara itu disebutkan bahwa tidak memenuhi peraturan bupati. Yang buat peraturan bupati Pak Winase. Tanda tangannya tidak ada. Jadi tanda tangannya tidak ada, ini maaf ini, tanda tangannya tidak ada. Kenapa fotokopi mau diterima oleh hakimnya? Nah, ternyata dalam satu legalisir ternyata legalisir kan bisa dibikin di stempel aja, beli percetakan, jepret, legalisir itu mestinya harus dicek, maaf. Hakimnya sebenarnya harus ngecek barang bukti itu. Oh, sebetulnya itu dari Prof. Winase tidak ada legalisir. Saya tidak pernah neken dong. Tidak ada neken. Tanda tangan saya tidak ada. Sampai hari ini saya minta kepada kejaksaan tidak pernah itu bisa. Itu yang paling mengganjal terus teringat oleh Prof ya. Iya, dan satu kalau memang ini tindakan pidana, kenapa yang nerima uang tidak juga dipidanakan? Malah saya yang memberi uang dipidanakan. Nah, itu logis saja. Kita bicara logis saja ya. Bicara logis saja. Terus yang perjalanan dinas gitu? Nah, perjalanan ini sama. Logikanya, semua bupati, mungkin Bupati Badung, Bupati manapun, tidak ada akan beli tiket sendiri. Bupati Singlagai pasti. Bupati Singlagai baru beli tiket sendiri. Nah, sudah begitu. Yang beli tiket semua adalah sekpri. Yang beli tiket biasanya ajudan. Yang menyiapkan bupati kan kalang sepatu disiapin ajudan kan gitu ya. Tidak mungkin. Nah, ini apalagi beli tiket. Nah, yang lucu lagi, kalau saya berangkat kan pasti berdua. Tidak mungkin saya berangkat sendiri. Betul. Berdua sama ajudan. Nah, anehnya yang dibilang palsu adalah tiketnya bupati saja. Ajudannya enggak. Kan menjadi hal yang luar biasa. Kan, menjadi luar biasa. Berarti kasus-kasusnya Prof, menurut Prof itu tidak logik semua. Tidak logik semua. Dan pesanan atau settingan atau apa? Saya tidak boleh seudon sama orang lain. Nah, jadi, entah itu settingan atau itu. Nah, pokoknya begitu kejadiannya. Secara logika hukumnya saya tidak melihat. Nah, itu satu hal lagi. Kasus ini kalau saya analogkan sebagai pencurian, anggap saya mencuri di Pemda Jembrana pada tahun 2009. Mencurinya tahun 2009, yang dicuri di APBD 2009. Kenapa harus pengadilannya satu-satu? Jadi pencurian, kalau mencuri satu, ini kan curian di satu rumah, pencuri analog saya, nyuri sepeda motor satu, nyuri TV satu, nyuri HP satu. Nah, ini kenapa seperti biar Prof Winase ini terkerangkeng gitu lah. Jadi gitu. Disidangkanlah yang nyuri sepeda motor dulu. Udah gitu sudah selesai putusannya. Kemudian muncullah kasus baru di tahun yang sama loh ya. Tahun yang sama. Terus ya sampai kasus ketiga semua di 2009. Itu menurut Prof disengaja dibuat seperti itu atau gimana? Saya kembali lagi kita melihat itu, menurut saya logikanya nggak masuk akal. Logika orang non kita bukan pakar hukum lah ya. Saya tidak melihat, karena biasanya kalau pencurian dalam satu tempat dalam waktu yang sama itu pasti jadikan gabung jadi satu. Betul. Gabung jadi satu, biasanya dicari hukuman yang paling tinggi. Lah masa hukumannya pertama hukumannya 2,5, hukumannya
Nah itu pun hasil kasasi semua Pak. Hasil kasasi semua. Wah, tidak ada hukuman awalnya 2 tahun. Jaksa kasasi lagi. Jaksa banding. Sampai kasasi naik terus. Karena di situ barang buktinya kan barang bukti fotokopian di situ. Jadi argumentasinya, maaf itu argumentasi Mahkamah Agung jadi seperti itu. Tetap menjadilah sampai hari ini saya lihat jurisprudensinya di mana-mana, tidak ada perjalanan dinas itu sampai dihukum 6 tahun, Pak. Perjalanan dinas itu 6 tahun, Pak, dihukum. Gila. 6 tahun. Ini Padahal kalau kita lihat sebetulnya yang melakukan permainan anggaran perjalanan dinas itu kan hampir semua Pemda atau DPR pun sebenarnya melakukan itu. Kenapa gitu ya? Nah ya, makanya tadi saya bilang, kalau itu dikatakan adalah perjalanan dinas fiktif, saya berangkat, ada bukti pemberangkatan. Ada bukti. Nah, dan sama ajudan, tidak berangkat sendiri. Kecuali saya berangkat sendiri, Pak Winase saja yang berangkat sendiri, ajudan tidak ikut. Nah, itu sama-sama selama ini tidak pernah saya pergi sendiri. Oke. Ya, jadi oleh karena itu hanya yang kena yang fiktif hanya Pak Winase saja. Nah, tidak apa-apa. Dan waktu itu saya di penjara. Jadi sidangnya itu saya masih di penjara. Jadi sehingga saya tidak bisa menguatkan saksi, tidak bisa. Oke. Jadi membantah saksi juga nggak bisa. Nah, maaf ini yang saksi sudah dan semua banyak saksinya menjadi saksi menjadi saksi bukan barang bukti. Betul. Lebih banyak pada saksi. Jadi maaf karena KUHP-nya menyebutkan harus 2 saksi gitu ya. Saksi gitu ya. Saksinya padahal saksi dibuat itu. Saksi dibuat itu. Iya, saksi dibuat tinggal bilang iya dan tidak aja kan. Iya. Nah, jadi itulah ceritanya. Berarti kalau saya ngobrol-ngobrol mengenai kasusnya Prof Winase ini sama orang pemerintahan gitu kan, saya dengar juga pidato-pidato yang mungkin menyinggung kasusnya Prof Winase, misalnya adalah dulu gubernur, wali kota, sekda, itu kan saya dulu sering temenan sama mereka. Jadi mereka berkomentar begini, inilah pentingnya baik dan benar katanya. Prof Winase itu memang niatnya baik, tapi dia administrasinya atau caranya tidak benar. Gimana menurut Prof kalau gitu? Kalau saya menurut administrasi kan bukan urusannya bupati. Oh gitu ya? Ya, kalau administrasi urusannya bupati nanti ngapain ada gini gitu? Stafnya satu gumi lah, jadi ada sekpri. Saya punya sekpri aja 3, ajudan 3. Mensreanya mungkin itu kepalanya gitu, Prof. Ya, kan enggak masuk akal kalau kita enggak pernah ngerjain administrasi. Berarti Prof nggak setuju nggak dengan istilah baik dan benar itu? Menjalankan pemerintahan harus baik dan benar. Baik, nih programnya bagus, tapi harus dijalankan juga dengan cara yang benar. Saya setuju kalau baik dan benar dilakukan. Tapi untuk menjadi baik dan benar itu kan harus ada proses. Menurut Prof sudah baik dan benar dulu menjalankan? Saya karena jobnya mereka seperti itulah. Kan selain ajudan dan sekpri kan ada petugas tata usaha. Itu kan, nah kalau mereka tidak kerja ya sama saja kan gitu ya. Jadi memang harus, nah disitulah. Nah pasti pengawasannya ada inspektorat kok. Ada inspektorat? Iya, kan ada inspektorat. Betul. Inspektorat sudah membenarkan lah itu caranya gitu ya. BPK juga sudah membenarkan. Nah ya, tapi kembali lagi hakim dan BPK kan lain. Terus yang dipakai perhitungan bukan perhitungan BPK. BPKP yang dipakai perhitungan. BPKP. Ya. BPKP itu sebenarnya perhitungan sesaat. BPK Badan Pemeriksa Keuangan, kalau BPKP Badan Pemeriksa BPKP apa nih? Badan Pemeriksa. Ya, pokoknya istilah semacam BPK cuman lebih tinggi. Bukan. Atau bukan? Lebih yang
yang menurut undang-undang BPK lah yang harus memeriksa itu. Undang-undang loh ya. Ya. Nah itu cerita. Berarti banyak Prof merasakan banyak keganjalan di kasus-kasusnya Prof itu. Banyak sekali. Nah, dengan kondisi itu gimana dong Prof di penjara itu pasti Oh iya, parah. tadi kan mungkin tadi saya sudah awal mengatakan kita menerima semua itu. Jadi saya sering mengatakan ini mungkin jalan Tuhan. Pernah nggak Prof di penjara itu? Nah, saya melihat kan dia tidak orang penjara kan hanya menahan saya. Yang melakukan eksekusi itu kan orang di pengadilan kan, bukan eksekusi. Jadi yang memutuskan ini orang pengadilan kan. Nah sudah begitu selanjutnya, maaf, saya pertama perjalanan dinas dihukum 2 tahun. Pertama 2 tahun. Banding 3 tahun. Yang banding bukan saya, jaksa banding. Menjadi 6 tahun. Perjalanan beasiswa juga 2 tahun, Pak. Banding naik sampai kasasi 7 tahun. Yang lucu lagi kan anggaran belanjanya perjalanan dinas itu setahun itu hanya 500, Pak. 500 apa? 500 juta. Kita kena dendanya 800. Uang penggantinya 800. Kok bisa? Nah ya itu hitungannya nggak tahu, mungkin bunga berbunga. Kok bisa ya? Kerugian. Ya, kan nggak mungkin. Iya, itu udah makanya. Anggarannya di APBD itu hanya 400 kalau nggak salah. 400. Nah, uang penggantinya 800. Belum dendanya lagi 200. 1 miliar akhirnya kena. Sehingga akumulasinya. Nah, kalau beasiswa memang banyak anggarannya 2,5 miliar. Gitu. Tapi akhirnya saya harus bayar 3 miliar. 3,8 miliar itu ya yang total kemarin dengan 2 kasus saja. Oh, dengan 2 kasus. 2 kasus saja, perjalanan dinas dan beasiswa. Nah, beasiswa semua orang sudah terima beasiswanya. Nah, itu. Makanya masyarakat Jemberana sekarang kalau pasti senang kalau Prof Winarso. Ya, makanya itulah. Pokoknya saya ngobrol itu Prof sama orang teman saya di Jemberana, cek saya ada lebih top daripada Winarso, bukan jadi bupati. Nah, itu yang memungkinkan menjadikan satu fenomena yang mungkin ya orang kenapa kita nggak punya anggaran loh kalau di sini. Nah, saya nggak kaget 8 triliun punya duit. Luar biasa. Saya ngedum 1 triliun aja nggak habis kan? Ngedum aja. Dulu waktu zaman Prof jadi bupati, APBD-nya berapa? 150 miliar. Ah, serius? Ya ilah. Gila, 150 miliar aja? 150 miliar saya sudah bebaskan beasiswa. Bebaskan SPP. 150 miliar saya sudah bebaskan JKJ. Jaminan Kesehatan Jemberana. Gila. Ya mungkin kalau dibanding dengan APBD sekarang itu kan triliunan itu APBD-nya. Maaf, kalau saya jadi bupatinya Badung, jalannya tidak hot mix lagi, pakai batu sikat. menurut Prof Winarso, pembangunan sempat jalan-jalan ke Badung, Prof? Selama saya sudah lama juga putar-putar dulu. Dengan kondisi Badung sekarang dengan APBD segitu menurut Prof belum optimal, Pak. Oke. Terus terang aja mau bikin subway nggak perlu nunggu APBN kalau saya. Berarti menurut Prof nggak setuju GP Balai 1 berarti? Oh, tidak. Nggak ada hubungannya ya? Tidak ada hubungannya. Saya tidak dilihat efisiensi. Oke. Bagaimana memanfaatkan? Nah, karena saya kebetulan kabupaten yang miskin dalam arti APBD-nya kecil. Terakhir 2010 APBD 550 miliar. 550. Nggak sampai 1 triliun. Kalau di sini 8 triliun, merem saya. Kalau Prof dikasih APBD 8 triliun, apa yang kira-kira Prof akan lakukan? Ya kesejahteraan masyarakat. Maaf. Di pendidikannya kah atau apalagi pendidikan sampai mahasiswa sampai minimal jalannya itu sama sekali tidak ada yang rusak gitu. Bukan rusak. Tadi saya sudah bilang
Papeng, apa bilang? Batu sikat. Batu sikat. Jadi artinya karena duit Iya, banyak. iya, iya, Tapi iya. karena waktu itu kita berpikir sebagai orang miskin. Orang miskin kan berpikir kengken ben pipis yang ada segini ini bisa dimanfaatkan oleh keluarga yang membutuhkan. Pana pang tulus sekolah. Kan begitu ceritanya. Keluarga bisa menikmati pada melienci-enci lah istrinya gitu. Jadi jangan itu kalau tapi kan berbeda kalau punya berpikirnya sebagai orang kaya. Kalau berpikirnya kengken cara melahan pipis kan gitu ya. Betul. Prof, kalau saya jujur nih ngobrol-ngobrol dengan teman gitu, mungkin banyak sekali yang kaget sekarang anaknya Prof ini ke PDI karena di mata masyarakat itu di Bali yang menjebloskan Prof Winase ke penjara itu adalah PDIP. Menurut Prof gimana itu? Ya, itu isu. Isu. Gimana Prof menanggapi isu itu? Ya, semestinya tidak karena itu isu. Prof merasa dijebloskan oleh PDIP? Tidak merasa. Tapi saya kan tadi saya bilang ceritanya, saya lihat kan nuntutnya gimana, saksinya gimana, itu saya tahu. Mungkin sekarang dia baru dia begitu. Nggak apa-apa. Kan yang nyesel dia. Kalau dia berbohong kan dia nyesel, bukan saya yang nyesel. Nanti malah dia tidak akan ketemu saya, tidak mau ketemu saya nanti. Jadi kita berpikir positive thinking aja lah. Positive thinking aja. Karena saya kemarin kan ngobrol sama teman, baik kalau undang Prof Winase, Mas dia kaget. Kenapa? Masa anaknya Winase ke PDI? Bukannya yang nyeblosin Winase itu PDI gitu. Saya kebetulan ketua DPC, Pak. Oh, waktu itu? Iya, ketua DPC PDI. Opininya kayak begini, Prof. Karena Prof Winase dianggap waktu itu tidak sabar ingin menjadi gubernur. Ya, nah, itulah kalau itu saya menjadi catatan saya. Ternyata emosional itu tidak bisa gitu ya. Sehingga Prof keluar di PDI kalau waktu itu ya. Sehingga dihantam oleh PDIP gitu opininya, isunya dihantam gitu. Tapi tidak untuk menjebloskan dan dihantam. Ya mungkin dalam pemilihan kita kalah. Memang itu nama ambisi dan emosi, Pak. Jadi itu pelajaran yang bisa pelajaran buat kita. Dan sudah begitu saat itu jelek saya ngomong, langsung saya ngeluarkan KTA, saya kembalikan KTA-nya. Maksudnya KTA apa? KTA PDI. Dikembalikan? Iya, kan saya jadi ketua PDI, Pak. Terus? Saya udah dapat rekomendasi. Karena ketua PDI yang mahan rekomendasi, yang dapat rekomendasi Pak Mangku Pastike waktu itu. Bukan PDI. Kan betul. Mungkin ada, saya akhirnya setelah saya jalan saya merasakan memang itu kebijakan mereka. Saya paling aman sudah malah itu jalan Tuhan sudah. Kalau sudah bilang jalan Tuhan kita tidak bisa ngomong apa lagi. Gitu. Itu kurang lebih Itu udah kalau saya ngobrol-ngobrol ada yang bilang PDIP yang jeblosin Prof ini, ada yang bilang Mangku Pastike, ada yang bilang ini gitu. Isunya pokoknya yang genap di lapangan lah. Yang penting sekarang sudah bebas gitu ya. Sudah bebas. Prof, pengalaman unik Prof di penjara itu apa aja sih Prof yang paling unik? Penjara kan kita menjadi warga kelas 2. Jadi tidak apapun yang kita katakan pasti tidak benar. Argumentasi kita pasti tidak benar. Kita tidak bisa memberikan argumentasi apa. Oleh karena kita tahu posisi kita aja dah warga kelas 2 ya. Sudah kita terima aja, kembali lagi tadi. Kembali ya udah. Pada satu saat pasti dia akan mendapat misalnya gitu ya, dia melakukan hal-hal. Saya tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak baik, tidak. Berarti di penjara di Kerobokan berapa ya? Enggak, di negara, mana? Oh di penjara negara ya. Jadi karena di negara mungkin lebih merasakan di rumah sendiri. Karena juga maaf pendukung saya kan banyak. Bukan PDI saja, pendukung saya loyalis Pak Winase inilah yang memenangkan IPAT Tame. Loyalisnya Pak Prof Winase yang memenangkan
Tambo Ipat kemarin Iya, pilkada. kemarin. Dan itu kan sudah menjadi rahasia umum di kalangan politisi maupun masyarakat yang paham lah. Dan itu kan harus tidak boleh dianggap remeh. Jadi loyalis Pak Winase, walaupun PDI sekarang punya 42% di negara, nah loyalis Pak Winase, nggak usah banyak deh, loyalis Pak Winase dianggap 20%, kan sudah 60%. Ya tuh? Nah yang ngelawan kan berarti 40% kan? Ya. Jadi oleh karena itu kita menjadi optimis. PDI plus loyalisnya Pak Winase sudah bisa menjadi 60%, kan pasti menang. Berarti Ya, Tambo dengan siapapun tidak akan bisa menang. tidak mungkin menang. Makanya Prof di video yang saya lihat kemarin itu menyarankan Tambo mending tidur aja gitu ya. Untuk apa lagi kita Habisin duit aja. habisin duit aja. Sudah karuan Pak Magocean Ibu karuan siap. Ini udah dibilang bom atom kemarin Lola ke sini kan, Jembrano bom atom, no tumben ada incumbent tidak bisa nyalon nih sekarang. Ya itu kan tidak mungkin. Sudah karuan bukan tidak bisa partainya belum karuan dapat nih. Ya. Partainya belum karuan dapat. Ya. Apa yang menyebabkan paling kuat anaknya Prof yang menyuruh anaknya ke PDI atau? Oh iya, saya tidak mungkin saya nyuruh anak saya biar kalah kan. Untuk apa saya ngetoin siap? betul. Makanya juga kalau yang lain juga harus berpikir karuan siap bakal kalah. Tuin ada udah pipis Jumat itu kan lebih bagus. Oke. Ya logikanya begitu. Jadi tidak mungkin kita. Kenapa kemarin kan Ipat lawan Kembang? Kenapa Prof nggak tetapkan Tambo Ipat nih 2 periode gitu? Kenapa? Apa yang menjawab Prof? Ya kan tentu ada evaluasi. Evaluasi dengan kepemimpinannya Tambo Ipat. Kalau sudah tidak sesuai dengan visi kita awal, sulit kita. Maaf, Pak Winase berpikirnya visioner juga gitu lah. Visioner. Ya, jadi kita lihat ini sih ada apa kan? Jadi visi misi yang Prof buatkan itu tidak dijalankan oleh Tambo atau belum dijalankan atau tidak kalau maksimal. Kalau kita bilang belum, kan kapan orang sudah mau berakhir? Kalau kecuali kalau memang tidak dijalankan apa? Nggak, di sana kan ada Ipat juga berarti. Ada Ipat karena disitulah komitmennya itu. Kalau dulu komitmennya ada sharing kewenangan, tapi tidak bisa terjadi. Sharing kewenangan itu maksudnya? Misalnya begini, sebagai contoh aja, kita dulu sepakat udahlah urusan internal itu diurus Pak Wakil. Oke. Urusan eksekutor dilakukan oleh Pak Bupati. Berarti itu tidak dilakukan? Sama sekali tidak jalan. Berarti Tambo main sendiri-sendiri gitu berarti Prof menilai? Bukan main sendiri. Terus? Ajak Didiang lah kayak gitu. Oh. Ya, gitu. Nah itu masalahnya, ini kan bagian dari evaluasi. Anak Ipat kan punya masa depan yang harus kita persiapkan juga. Nggak bisa kita biarkan. Saya berapa tahun sih masih? Paling 5 tahun, 10 tahun. Ipat kan punya masa depan, umurnya baru 40. Jadi masih punya masa depan yang panjang. Jadi kalau nanti gagal, berikutnya tambah karu-karuan. Iya. Nah Prof, dulu kan kalau banyak kan program-programnya Prof Winase ini yang menjadi program nasional, misalnya seperti EKTP, BOS itu ya kalau nggak salah Prof ya. Iya. Artinya banyak yang studi banding ini pemerintah itu bukan banyak. Saya dulu di zaman jadi bupati, setiap hari itu 3 rombongan. Setiap hari 3 rombongan, sehingga kami mencari jalan keluar. Nah, rombongan ini rombongan dari Pemkab di luar Bali. Iya, di luar Bali. Ingin belajar sama Prof Winase gitu ya. Mencari informasi. Nah, sampai saya berpikir kalau ini dibiarkan saya tidak kerja-kerja. Nah, ngurusin rombongan terus dan harus saya yang bisa menjelaskan. Sudah begitu sampai akhirnya saya putuskan rombongan hanya boleh datang jam 8 sampai jam 10. Oh, di luar itu saya mau ngerjain Jembrana ini. Ngerjain Jembrana. Nah, udah begitu saya juga ada
titipan bisnisnya di sini. Lah, kalau nggak begitu dia datangnya jam 11, jam 12. Dia nginepnya di Denpasar. Saya dapat apa? Oh, iya. Dia nginepnya. Oke. Bikinlah saya wajib nginep di Jembrana gitu. Mana nginep di Jembrana? Saya nggak bilang wajib nginep. Oh, gitu. Tunden jam kudus acara kan nggak mungkin dia yang di Badung kan sing bisa dia. Iya. Itu strategi aja. Makanya kemarin saya podcastnya disuruh pagi juga nih biar nginep di Jembrana. Gitu. Ya. Sampai ke sana pemikirannya Prof. Winasa loh. Ya, itu kalau nggak begitu kan saya nggak dapat bagian apa-apa. Oke. Disuruh bicara aja dapat apa. Nah, oleh karena itu saya minta dia dan sehingga mereka datang kan termasuk saya dengar Jokowi pernah belajar. Jokowi pernah waktu dia baru jadi kan dia belakangan jadi wali kota dengan saya. Oh, waktu Jokowi jadi wali kota Solo, saya sudah jadi bupati. Pak jadi bupati. Kemudian Jokowi. Nah Jokowi kan waktu itu perizinan satu pintu, pembuatan KTP 15 menit, kan gitu ya. Nah akhirnya dia datang ke Jembrana satu kali rombongannya datang, berikutnya kita diundang untuk presentasi di Jokowi. Itu saya nonton di YouTube itu ada video yang wawancara Prof itu Peter siapa itu? Ponda. Itu video 11 tahun yang lalu Prof sudah membicarakan tentang gimana digital itu. Iya. Terus terang aja. Berarti visioner sekali nih berarti. Bukan dari 11 tahun, lebih dari itu. 20 tahun Prof sudah memikirkan KTP elektronik, sistem. Nah, semestinya itu kan semestinya kalau sekarang kalau dilakukan itu sangat menguntungkan Pemda. Jadi satu misalnya mulai awal itu kan civic center. Jadi kabupaten itu jadi satu, jangan terpecah-pecah. Itu mungkin orang tidak berpikir. Karena begini, telepon kita harus jadi satu teleponnya. Kalau dulu kan pecah, dinas A punya telepon, dinas B punya telepon, dinas C punya telepon, dan bayar langganannya kan satu-satu bayar langganan. Nah kalau 20 kan 20 kali sekian bayar langganannya. Tapi kalau kita jadikan satu kan bayar langganan satu, berapa efisiensi yang bisa kita lakukan? Air misalnya, air kan lihat berapa meterannya hanya satu, baru didistribusi daripada dinas A bikin meteran lain. Nah itu kan cost-nya tinggi. Ya, efisiensi intinya. Jadi kalau itu bisa dilakukan, maka pemerintah ini aman, Pak. Ya makanya saya sudah tahu kalau dulu orang datang, pegawaimu berapa? Saya bilang, segini, gaji sekian, ini sekian. Operasional sekian, dinasmu berapa, kita bisa prediksi, Pak. Ya, saya juga nonton Prof mengatakan mengurus izin itu tidak boleh antara yang minta izin sama yang ngurus izin itu nggak boleh ada pertemuan gitu. Nggak boleh kontak, itu sumber bahaya itu. Korupsi. Jadi begitu terjadi. Di Jembrana nggak kontak? Dulu nggak kontak, sekarang kontak lagi. Kontak lagi. Kalau dulu nggak boleh kontak, jadi kita paparkan ada syaratnya ini apa KTP ini. Itu sudah sampai ukuran, misalnya surat rekomendasi ukurannya pakai A4 apa A3, itu kita sebutkan. Contohnya ada. Jadi orang datang, oh ini harus saya bawa. Sudah selesai kan? Apa ditanyakan lagi? Berarti kalau nggak ketemu sama orang, dibawa kemana kemudian? Ada satu kotak. Oh di kota itu? Kotak di Semplungan di sekotak di sini. Sudah gitu, harga sudah tahu, waktu sudah tahu. Orang sampai nyogok itu kan karena harga tidak pasti, waktu tidak pasti. Sehingga orang kepingin cepat, nyogoklah dia. Oke. Nah tapi kan kita sebutkan untuk urusan ini sekian hari, untuk irian ini sekian hari, harganya sekian. Makanya kemarin ada orang pengusaha properti curhat ke sini. Tapi dia nggak berani podcast, Bro. Dia pengusaha properti itu punya keresahan, jadi sebelum OSS nih, setiap ngurus izin tuh Pak Erwin gitu. Masa ini dinas perizinan itu, ini jalur hijau misalnya, saya mau membangun di sini gitu.
LSD. Ini jalur hijau Pak. Cuman kalau Pak mau bangun bisa. Tapi Biayanya sekian 30 juta per meter Are. per aro. Hmm. Budgetnya. Itu misalnya mau bangun jalur hijau 1 hektar 30 juta kali 100 gitu. Lah itu kan itu masalahnya. Jadi sekarang bikinlah prosedur yang baku, prosedurnya baku, nilai yang baku, waktu yang baku, standar. Kalau soal perizinan pembangunan itu bisa dibuat begitu. Nah, kenapa nggak bisa? Sudah, jadi sebelum mengajukan ada persyaratan gambarnya apa persyaratannya kan bisa disebutkan. Harus ada spal, harus ada WC, harus apa sebenarnya kan sudah bisa disebutkan. Kalau nggak ada gambarnya jangan diterima. Itu sebenarnya kan pemikiran yang tidak ruwet dan mudah. Tidak ruwet, tapi- Kenapa tidak dilakukan gitu ya? Nah, Kira-kira iya. menurut Prof gimana itu? Ya itulah manusianya yang Sengaja berarti ya? kalau boleh dipersulit, kenapa dipersulit? Kenapa Dimudahkan kan dimudahkan gitu ya? Ya. Nah, saat itulah orang bernegosiasi. Karena terbentur dengan waktu. Ragu yang ngalang-ngalang nih, sing pesu, sing bisa ngusahan pang cepat. Kan gitu ya? Akhirnya terjadi negosiasi. Korupsi itulah terjadi. Sudah begitu waktu prosedur. Sing tadi ngangon KTP den, misalnya sing ngangon KK. Itu kan prosedur itu. Nah, kalau dia nyana namun ngangon KTP aja Maya Moni kan gitu. Nah, itu kan bisa kalau kontak person, kalau sing kontak mana bisa. Kan enggak bisa. Karena namanya manusia kan punya negosiasi. Iya. Gitu. Tapi negosiasi. Seperti yang saya bilang tadi kan, Pak ini mohon maaf ini jalur hijau Pak. Cuma nanti di belakang Pak ini kalau Pak mau membangun serius ini bisa Pak. Kami bantu biayanya sekian. Gitu. Nah itulah terjadi negosiasi itu. Menurut pengusaha yang curhat di sini itu di semua PMK Pak seperti itu Pak. Itu semestinya di saya. Nggak tahu sekarang masih apa enggak ya sekarang. Saya malah yang mungkin tadi sempat saya cerita harusnya bukan begitu lagi. Saya maunya tadi one loket, one day service. Itu cita-cita saya. Jadi orang datang dengan kelengkapan yang sudah ada, apapun urusannya, ngalih sumbangan, ngalih apa, 1 hari jadi. 1 hari jadi? 1 hari jadi. Emang bisa? Bisa, kenapa enggak bisa? Gila. Digital semua. Jadi misalnya yang membuat ini lama terjadi kan volume yang meminta Pak biasanya misalnya imigrasi permintaan paspornya terlalu tinggi. Nah, promofisnya diperbanyak Promofisnya diperbanyak gitu ya. Iya dong. Itu kan bisa dianalisa evaluasi. Apalagi dengan teknologi canggih seperti sekarang. Gampang kan. Sudah gitu kita lihat jalannya surat aja di digital bisa kita lihat. Nah, Jani, masa kalah sama yang kirim-kirim barang itu apa namanya? JNT kita bisa lihat. Masa kita di Penkab nggak bisa lihat, kan keterlaluan namanya. Yang saya paling heran, Prof, kenapa sampai sekarang pemilu kita masih manual ya? Kenapa kita langsung aja milih dari HP itu? Kenapa? Saya pertama yang membuat e-voting. Saya sudah pernah lakukan. Pernah, Prof, ajuin? Sudah menang di MK. Tapi kok nggak dilaksanakan ya? Ya itu lagi, pemerintah kan di sana dicatat sepanjang ada kesiapan dari pemerintah daerah. MK saya menang, Pak. Kalau misalnya e-voting, Prof, apakah apa yang mau? Efisiensinya luar biasa. Anggaran efisiensi. Coba, Pak. Sekarang kalau kita cerita 1 TPS 15 juta habisnya, Pak. Oh ya? TPS iya, dengan bangunnya 5 juta, saksi dan sebagainya. Betul, naik kotak suara 5 juta. Dengan e-voting 5 juta Pragat, Pak. Dan politisi pun lebih hemat budget. Misalnya saya dengar mau nyalon gubernur aja di Bali biaya saksinya 25 miliar katanya. Oh iya, kali TPS. Makanya gimana? Kalau dengan e-voting kan sudah selesai. Tapi orangnya kan sing adu proyek dia. Ini kembali lagi. Orang nggak dapat proyek itu ya. Proyek kertas, proyek untuk baik menggenapan loh. Menyangkut. Nah, itu kembali lagi. Mereka bekerja untuk siapa? Kalau untuk rakyat, mau dia pasti harus berpikir ke sana. Makanya saya memikir, kenapa ya pemerintah kok
banyak aplikasi sekarang, masa nggak bisa sih bikin aplikasi Bunda, e-voting? saya sudah pernah, tidak usah bikin contoh yang sudah saya lakukan aja selesai. Saya kepala klien Banjar kemarin semua di Jemberana pakai e-voting. E-voting, Pak. Semua. Nggak ada yang bilang kendalanya gimana dengan orang yang nggak punya HP misalnya, gitu misalnya. Iya, gimana? bukan itu kan itu e-votingnya kita pakai komputer. Jadi, oh, komputer, ya. Waktu itu belum HP-an. Apalagi dengan ada HP canggih Ada seperti HP sekarang. canggih. Sebelum ada HP itu saya sudah pakai itu, Pak. Bisa aja kan misalnya dadong nih sang HP, oh di ini tadi nggak ngodang, Iya. ini bisa di sini gitu kan. Ada passwordnya kan. Oh, Masalah gampang kalau mau ya sebenarnya. itu soalan yang ringan. Masalahnya ada daerah yang tidak terakses internet. Oh, sekarang udah ada Starlink. Starlink. Saya bikin Gnet, Pak. Jimbarwana Net. Oh ya? Loh, saya sudah bisa Zoom waktu saya jadi bupati. Kepala desa Zoom, Pak. Nggak boleh ke kantor bupati, Pak. Habis-habisin waktu aja. Waktu zamannya Prawinasa udah ada Zoom. Zoom, ya Zoom kepala desa, Pak. Di semua desa Gila. pakai Gnet. Zaman tahun 2000 itu ya? Iya. Sudah ada Zoom, no? Dan tidak semua kepala desa punya email. Wih, yang jadi kepala dinas di eranya Prawinasa gimana, pusing Maaf, ya? memang kepala dinas orangnya berat nerima tanggung jawab. Pasti dia. Pak Winasa Wih, itu orangnya Winasa nih kata. Mani gitu, nggak bisa dia nih. Ah. Jadi mungkin saya bilang ya, ini kan orang masuk kantor, kalau dulu one gate one out. Jadi kantor tuh masuk satu pintu, Pak. Orang masuk kantor tuh pakai KTP, Pak. Masuk kantor Masuk pakai kantor KTP. di depan ada kontrolnya, kontrol kartu. Tujuannya untuk apa? Untuk lihat kepegawaian langsung totalitas pegawai yang masuk berapa, siapa yang masuk dan itu ada ininya, ada namanya rewardnya. Jadi mereka yang tepat waktu itu 10 orang setiap hari kita berikan bonus 500.000. Wih. Jadi harus adil ya. Adil. Kalau Ya. kinerja bagus, si bonusnya dapat gitu. Nah, dia tidak bisa keluar. Karena satu pintu. Ya memang di situ kelihatannya di situ. Nah, jadi pegawai kok, bukan jadi. Nah, oleh karena itu tidak ada, zaman saya tidak ada pegawai ke pasar. Nggak ada, Pak. Pegawai yang bolos maksudnya. Ke pasar. Jani kan Ke pasar Jani maksud tinggalin jam 9, jam 10 ke pasar malu. pasar malu. Ngabsen celek Kalen. Kalen. Bahkan ada yang nitip lagi. Nitip absen Terus terang Satpol PP saya setiap jam 9, jam 10 pasti ronda ke pasar, Pak. Kalau ada ya memang kita kasih sanksi, Pak. Oke. Ada reward dan ada penalti. Ya punishment-nya ada. Itu. Ya memang saya berpikir begini. Kan dulu orang berpikir orang Indonesia ini susah diatur kan gitu ya. Betul, susah Itu diatur. bohong itu, Pak. Oh, Iya. orang Indonesia susah diatur, bohong itu. Bohong itu. Orang Indonesia itu Gampang. sangat bisa diatur. Kita buktikan sekarang ya. Orang Indonesia kalau ke Singapura, coba ada nggak dia buang sampah? Nggak, saya ngerokok pun hati-hati Nah, di ada Singapura. kan? Saya Jadi- pernah di Singapura ngerokok, aduh. Jadi kan bisa diatur kan orang Indonesia? Bisa. Bisa diatur. Nah, tapi orang Singapura kalau ke sini seenaknya dia buang sesuatu. Nah, itu berarti apa yang salah ini kira-kira? Ya, yang ngatur yang salah ini, Pak. Yang ngatur yang Yang salah. Jadi jadi Pernah kan ada soal sampah itu, Pak. Iya. Kalau di Denpasar ya. Di yang membuang sampah sembarangan dikenakan denda 5 juta. Kemudian ruwet juga ini. Iya. Itu. Yang disempat dikenai denda nangis, kemudian kasihan yang media kemudian menggoreng yang pihak korban gitu. Gimana ini? Ya, ini makanya tadi saya contoh saja. Kalau dia orang Singapura ke Batam enaknya aja dia di sini. Nggak sulit diatur. Tapi kita kalau di Singapura kan tertib kan. Nah, itu Iya. anehnya, Pak. Nah, Makanya itu, ya. makanya saya ngomong orang Indonesia bukan tidak bisa diatur. Pengaturnya, kontrol
aturannya ini yang perlu dilakukan. Atau mungkin mindset. Oh, kalau di Indonesia bebas gitu. Kalau Singapura harus ketat. Mungkin mindset itu yang perlu dibangun. Pak, kan kalau ke Jepang Pak lihat ya tidak ada orang di kereta terus ngomong enggak ada. Diam ya. Diam semua baca buku semua. Itu aneh sekali tuh. Gila kok bisa ya gitu. Aku tiang lihat video sih karena ke Jepang belum pernah. Baru pernah ke Singapura ya. Wih, kok bisa ya mereka diam-diaman gitu ya? Ya bisa. Nah, seperti sampah ceritanya ya. Sampah itu ada manajemen sampah yang dilakukan oleh masing-masing keluarga. Jadi ada sampah. Kalau buang sampah ada aturannya. Kapan dia mengeluarkan sampah besar, kapan mengeluarkan sampah kecil. Itu yang sulit ngaturnya, Pak. Nah, ya bikin aturan. Jadi karena kan kalau di lapangan soal sampah itu yang paling kompleks itu masalahnya pemerintah sudah menyiapkan program untuk mengangkut TPA sampah. Cuman masyarakat protes, lo kok sampah sekian hari nggak diangkut? Karena aturannya akan diangkut kalau sudah dipilah gitu. Banyaklah masyarakat tidak memilah ini sehingga tidak diangkut sehingga numpuk gitu. Ya, mungkin perlu ada kompensasi itu bagaimana caranya. Kompensasi itu. Maaf kalau misalnya kita cerita kan sampah di sini sering mengganggu bau dan TPA Suwung, Prof ada solusi nggak TPA Suwung? Ya proses dulu dengan ini kalau ada kabupaten yang mau nerima semua itu dengan processingnya, dengan memberikan kontribusi, why not? Kalau misalnya jelek orang, negara jadi tukang olah sampah tidak jadi soal. Untuk menyelesaikan kasusnya Badung daripada dia tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Iya. Bikin angkutan sampah jam malam hari. Tapi di Jepang kita diangkut sampahnya itu malam hari, Pak. Nggak ada orang diangkut sampah, diambil sampahnya juga pada malam hari. Jadi sehingga tidak mengganggu masyarakat. Dan dengan APBD 8 triliun harusnya udah bisa. Merem saya itu. Merem. Jadi tadi bilang bikin subway aja nggak perlu nunggu APBN dah. Subway bisa jalan. Kan memang gampang, Pak. Ya, masyarakat tuh gampang sebenarnya, Pak. Diatur. Gampang diatur, berikan dia. Kalau masyarakat Bali gimana? Ya, sama juga. Sama bisa, Pak. Masyarakat tidak mungkin masyarakat Bali tidak bisa diatur. Mungkin sulitan ngatur di orang lain. Mungkin berarti kalau memang mindset begitu, berarti selama ini yang ngatur yang nggak becus berarti ya gitu ya? Bukan nggak becus, kurang bisa. Kurang bisa tuh sengaja tidak diatur gitu. Ya, Kak. Karena kan saya sering-sering mendengar kenapa dibiarkan seperti ini. Oh, emang disengaja biar bisa menekan anggaran gitu. Misalnya sampah itu biar bisa anggaran tetap gede itu untuk ini bisa dialihkan gitu. Sekarang kan sudah maju, Pak. Sampah sudah bisa olah jadi organik. Oh, betul. Sampah bisa jadi oli, bisa, Pak. Jadi sampah plastik itu bisa jadi oli, Pak. Jadi bisa itu. Nah, kalau itu bisa dikerjakan, ya fokus dulu menyelesaikan sampah, jangan ngutang-ngutang pipis, Badung. Iya. Fokus selesaikan dulu, misalnya target 1 tahun Pangpragat sampah. Sekarang fokus biar jadi Bali 1 gitu. Anglos Bono mana-mana. Siap Pak Giri, ditunggu di sini Pak Giri. Jadi inilah makanya. Gimana Prof melihat pemerintahan yang sekarang ini, Prof? Dan situasi politisi atau politik di Bali. Banyak kotak kosong, ini menandakan berarti di Bali ini krisis kepemimpinan ya gitu. Mestinya atau pemerintahan dulu, Prof, gimana melihat? Kalau kita lihat aturan main untuk partai politik harus 20%. Itu yang sulit juga ya. Itu salah satu. Jadi tidak bisa orang yang mempunyai 1 suara bisa menyalonkan. Kan harus 20%. Ya. Kalau 20%. Ini juga salah satu. Itu salah satu penyebab selain krisis pemimpin itu ya. Jadi memang harus perlu pendidikan politik. Kalau Prof melihat ya jalan-jalan Denpasar, Badung itu selama bebas ini sebenarnya banyak yang bisa diatur, Pak. Pak, kalau pernah namanya di Yugoslavia, di mana daerah Eropa gitu. Berhak kita sebagai Pemda untuk mengatur pintu aja diatur, Pak. Pintu apa nih? Jendelanya aja diatur, Pak.
Maksudnya jendela apa? Bentuk jendela rumah itu begini. Cuma di masyarakat Di itu. masyarakat itu diatur. Biar serentak gitu ya. Iya, jadi biar bentuknya seperti itu. Berarti seperti di mana tuh objek wisata apa yang sama itu? Penglipuran Ya, betul ya. enggak apa-apa kan itu. Nggak Wajar kan, apa-apa. Pak. Oh, jadi tugas birokrasi itu salah satu adalah membuat regulasi kan. Betul, betul. Regulasi ya. Kalau sudah itu bisa diterima oleh legislator kan sudah selesai. Saya sering mendengar begini, Prof. Apa namanya? Pemerintah itu tidak becus bekerja atau korup itu karena kos politik waktu dia maju itu tinggi sehingga dia harus balik modal waktu Nah, maju. kos politik itu kan kembali lagi. E-voting. Nah, dengan e-voting aja nggak mau. Nah, ini. Enakan yang pakai Berarti Prof setuju itu mereka korup atau ya kos dia politik becus memang sangat tinggi. karena kos politik tinggi sehingga harus balik modal dia. Ya, sekarang bisa nggak pemerintah daerah membiayai semua pembiayaan untuk mereka kampanye itu dilakukan oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah, sehingga sebagai kandidatnya tidak perlu mengeluarkan uang. Kalau gitu, apakah dengan cara itu menjamin juga akan pemerintahan itu lebih bagus? Ya, belum tentu. Belum tentu. Itu cuma salah satu parameter Salah aja. satu parameter aja. Oke. Prof, ini yang terakhir saya penasaran, ini karena banyak juga menjadi pertanyaan juga kan di netizen yang sebelumnya kan ada berita itu keluarganya Prof belum mempunyai dana untuk membayar tebusan 3,8 miliar itu. Nah, tiba-tiba mendadak sekarang ada duitnya ini gitu. Bukan mendadak. Jadi itu Bukan mendadak itu. Itu sudah kita lakukan sampai saya punya yayasan Peduli Winasa. Yayasan Peduli Winasa. Sampai mau mengumpulkan dana door to door. Dan itu respon masyarakat. Pernah kita buat juga apa namanya yang koin namanya, apa namanya koin itu untuk pengumpulan koin aja bisa dapat 2 juta itu. Koin 50-an 5. Oh ya? Dari kapan itu dikumpulkan? Oh, dari kumpulkan sudah lama tapi saya tidak efektif melihatnya. Tidak efektif melihatnya. Bikin yayasan Peduli Winasa itu. Ada juga. Itu langkah-langkah kita. Yayasan Peduli Winasa dibuat kapan? Dari kapan itu? Kira-kira ada 4 bulan lalu. Oh, dari 4 bulan itu ya. Oh, dari 4 bulan itu ngumpulin Prof ya. Tapi itu juga tidak maksimal. Nah, ternyata kontak person juga. Dengan pihak-pihak tertentu Itu ya. pastilah. Teman-temannya katanya Prof ya. Ya. Maaf, Pak Winasa kan tidak dapat gaji di rutan. Nah, itu di rutan gimana kan dapat gaji. dapat duit Prof Winasa kan gitu banyak masyarakat semua nanya. sumbangan dari pendukung, Pak. Pendukung Dan teman-teman. Saya tujuh poin aja, apakah ada sumbangan dari PDI? Tidak ada. Serius? Ya, tidak ada dari PDI. Karena opininya itu sumbangan dari PDI membantu pembayaran itu biar anaknya Prof mau jadi wakil kembang. Benar nggak itu? Tidak benar. Tidak benar itu. Itu memfasilitasi untuk mengumpulkan teman-teman menjualkan barang itu ya. Tapi memberikan dana tidak ada. Oke. Tapi kalau teman-teman nanti ada yang membantu memberikan sumbangan banyak. Siap. Sebagai contoh saya di penjara tidak ada gajinya. Pak Koster ada ngasih bantuan? Ya, tidak menghasilkan dana Pak Koster, jadi supporting semangat aja. Oh, masa? Ya. Karena saya dengar rumor gitu Koster yang bantu. Oh, nah. Oh enggak. Banyak rumor yang keliru, yang salah berarti ini. Salah. Ya, kalau beliau memfasilitasi bisa. Oke. Memberikan dana enggak mungkin. Siap, Prof. Wah, nih sebenarnya saya pengen ngobrol banyak ya, juga nih, Prof. Nanti, Prof, karena waktu. Saya tahu Prof akan balik malam ini ke Jembrana, jadi menurut saya cukup lah kalau dari saya, Prof. Mungkin Prof ada yang Prof ingin sampaikan lagi kepada masyarakat Bali atau ya, masyarakat Bali ya, terutama. Karena kan sekarang lagi mereka akan memilih pemimpin, Prof. Ya, memilih Silakan, memilih pemimpin yang bisa memikirkan masyarakatnya. Karena masing-masing kabupaten pemiliknya adalah masyarakat. Betul. Apa pesan Prof bagi pemilih semua di Bali yang akan memilih gubernur, bupati? Iya, tentu memilih gubernur yang
yang sudah terbukti. Ya tentu kita tidak percaya begitu saja kan sama orang. Nah, Betul. jangan sampai nanti kita jadi keledai masuk lubang untuk kedua kalinya. Oke. Ada nggak menurut Prof siapa gitu? Nah, kita Sosok? Nggak sebut nama. Nggak sebut nama. Oke. Tapi menurut Prof ada? Ada dong, ada pasti. Etika kita harus. Ya. Ya. Apakah incumbent? Pak Ya. Koster, Pak Koster gimana menurut Ya. Prof kepemimpinan Pak Koster? cukup baik, Cukup baik. Berarti tidak jelek berarti. tidak jelek dong. Tapi masyarakat membuli beliau terus, Prof. Gimana? Ya namanya orang membuli, apalagi dunia media Media sosial. sosial itu mungkin saja pesanan basol Oh gitu. iya, wajar. Wajar aja. Jangan dibikin. Menurut Prof masih layak 2 periode. Silayan. Oke. Silayan. Berarti dibanding Giri lebih bagus mana? Kan kita nggak tahu. Pemerintah kabupaten kan tidak sama dengan Sama dengan provinsi ya? Oh, ya, siap, beda. siap. Ruang geraknya berbeda, sasarannya berbeda. Ya. Kalau Prof melihat secara pribadi, Ya, saya tidak melihat prestasi yang bisa ditunjukkan. siapa? Yang Ya, siapa? Giri. Ya, belum saya melihat. Pak Giri. Ya, prestasi itu bukan apa sih inovasi. Penghargaan dari instansi ini bukan itu prestasi. Bukan. Itu penghargaan bisa dibikin. Bisa dibuat. Bukan dibuat, artinya difokus di situ kan masih bisa. Penghargaan misalnya bisa menghasilkan APBD. Kecuali kalau misalnya bisa mengambil di luar APBD ada PAD yang bisa dihasilkan. Ya, kan tentu di situlah diperlukan. Berarti Badung belum maksimal digarap oleh Giri Belum, Prasto ya. Kalau itu maksimal kan bisa Bali menjadi sejahtera semua. Iya, siap. Bukan hibah ceritanya. Berarti intinya KPK atau Bang Ipat ini? Bang Ipat. Bang Ipat. Karena saya dengar KPK Kembang Patriatna Krishna. Gitu. Bang sudah, Ipat jadinya. Sudah kita cross. Sudah direvisi. Di cross itu. Cross ya. Jadi biar lebih milenial ya. Biar lebih keren. Bang Ipat. Bang Ipat. Kembang Ipat gitu Ipat, ya. ya, itu. Oke, Prab. Ya. Semoga gol Jembrana Bang Ipat. Ya. Dan kalau Prof masih bisa nyalon, nggak bisa ya, harus 5 tahun dulu berarti ya. Ya, udah 5 tahun dulu sudah di umur sudah umur sekarang berapa, Prof? 74. 74. Lebih. Oke, siap. Ya, 74 lebih, jadi sudah. Oke, terima kasih, Prof. Oke, Sekali terima lagi. kasih banyak. Ya, karena sudah waktu, saya tutup podcast ini. Intinya banyak masyarakat Bali yang mungkin berharap sosok pemimpin yang seperti Winaso, visioner, bersih. Cuman mereka sepertinya tidak dapat gitu, Bro. Makanya pilihannya tidak ada yang bagus, sehingga mereka masyarakat itu terpaksa nyen ada pes, tuh pilih gitu. Siapa ngasih duit itu Menjadilah gitu. transaksional. Nah itu, Bro. Caranya gimana ini gitu ya makanya. Maka saya untuk milenial, rencana saya kita sekarang kan mungkin orang tidak pernah berpikir, maaf ini saya tambahin, orang tidak berpikir bahwa setiap keluarga harus setiap kakak menyiapkan uang 500.000 untuk setiap paket, beli paket, Ya. beli pulsa. Saya di Jemberan aja merasa ini 20 miliar setiap bulan kita keluar untuk paket. Oh ya? Sudah ada gitu dulu ya? Loh iya saya. Gila, dapat paket gratis dari pemerintah ya? Nah, nanti rencananya ini malah nanti. Kalau sekarang kan nggak paket, wifi aja kasih sekarang ya, kan? ya wifi kan masih kalau Lebih wifi murah. yang besar itu yang kita 200.000 bisa dipakai 7 orang. ya, bukan semua. Jadi coverage semua dengan Ya. wifi. Itu dah. Dengan menggunakan bandwidth-nya dari Telkom, kita pakai Gnet, Jimbarwana Net. Sekarang kan masih di Banjar satu oleh Banjar, satu wifi gitu. Nggak semua keluarga dapat wifi gitu. Jalan kalau kan jalan Apa namanya tadi? Batu Sikat. Kalau jadi gubernur bisa semua jalan di Batu Sikat. Nah, banyak loh Bandung ini dapat PAD-nya banyak sekali. Banyak sekali. Makanya bisa Angglos Buano kok. Ya. Duitnya dibawa keluar sementara di Badung belum maksimal kan. Nah, akhirnya kan tidak maksimal dibawa keluar itu kan untuk apa kan akhirnya tergantung usulan. Ah. Tidak
tidak perfect untuk masyarakat. Makanya Pak Mangku Pastiko sempat juga mau ngoceh itu. Itu Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng maksudnya. Buleleng ngasih hibah ke Kajati Bali gitu. Gitu era sekarang. Yang begitu-begitu tuh yang menjadi masalah sebenarnya. Masalah itu Prof ya? Loh, bukan masalah kan, jadi image-nya tidak baik, ada apa kan itu ya. Oh, kalau nggak ada apa ngapain ngasih Ngasih hibah? uang. Oh, Iya. Oke, siap. Oh, itu sudah anunya dari Jakarta. Tanggung jawab Jakarta itu kan. APBN punya kerjaan itu. Berarti Prof nggak setuju ada Pemkab yang memberikan hibah ke jaksa. Kalau sekedar bantuan operasional mungkin bisa ya. Tapi kalau hibah itu kan besar. Ya sampai 7 miliar. Ya, kalau bantuan operasional badak misalnya motor besi, itu enggak Prof, apa-apa. kalau Prof dikasih 7 miliar itu bisa garap apa di program itu? Oh banyak. 7 miliar banyak. 7 miliar itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Oh. Ya, anggap aja sekarang kan masalah rakyat itu kan satu pendidikan, kedua kesehatan, masalah dulu nih. Udah begitu pekerjaan, ini aja tiga Ini aja digarap dengan serius ya. serius. Semua rakyat Badung biar menggaji di atas UMR 3 juta, tapi harus jadinya 10 juta. Kalau bisa 10 juta ya. Iya, kan baru layak balik satu gitu. Iya. Oke. Jadi orang ke rumah sakit bukan hanya orang BPJS. BPJS bukan. Jadi orang ke rumah sakit sudah setiap sakit langsung zaman kami di JKJ itu siapapun sakit langsung ke dokter langsung dibayar. Tidak pakai prosedur macam-macam. Oke. Malah yang nunggu pasien, kita punya hotel dulu di sini Pak untuk penunggu orang Jemberana yang sakit. Jadi saya berikan waktu 3 hari. Jadi mereka yang cari pekerjaan, mereka yang sakit, penunggunya dapat hotel di Hotel Arta. Gila. Penunggu ya aja dapat ya. Loh, iya coba nah orang negara di Juna tidur. Oh iya, betul. Iya, orang negara lah singlah keluarga ini. Kemana orang tidur? Betul. Kan itu tidak pernah kita pikirkan. Belum lagi ngalegai malam melamar, ngajukan surat, ngantiang ben. Luar biasa. Siapa yang? Jadi kita berangkat dari masalah masyarakat. Berangkat semua aturan ini dari masyarakat, yang kejadian ini harus kita tangani gitu. Oke. Ya. Padahal Jemberana tidak ada apa kan? Kalau nggak kreatif itu Jemberana nggak bisa berkembang ya itu ya. Ya. Nggak kreatif di sana katanya. Ya sudah 2,5 miliar anunya PAD-nya yang kenan itu. APBD-nya? PAD 2,5 miliar. 2,5 miliar. Angon beli rokok deh sih nyanda. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, selamat malam. malam. Kita tutup Om Santi.